Besarnya kobaran api membuat 7 rumah di Jalan Khairul Anwar Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api yang berkobar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran rumah di kawasan penduduk ini sempat membuat panik warga sekitar. Baik, dapat kami jelaskan rumah pintu yang terbakar pada pukul 17.05 tadi. Sebanyak 7 pintu, yaitu mana 6 berpenghuni dan 1 rumah kosong. Puncak kebakaran, Pak? Penyebab kebakaran sampai dengan sekarang masih dalam penyidikan kita. Untuk korban jiwanya ada? Untuk sampai saat sekarang ini korban jiwa dinyatakan kosong, tidak ada. Hanya korban materi. Polisi masih menyelidiki peristiwa yang menghanguskan 7 rumah ini. Sementara kerugian akibat kebakaran diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hadang mobil Bupati Lampung Timur, demonstran dan petugas keamanan bentrok. Suami bunuh anak dan istri karena mendapat bisikan gaib. Jenazah pahlawan bulu tangkis Indonesia, Markis Kido, dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebonanas, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait kericuhan yang terjadi saat demonstran mengadang mobil Bupati Lampung Utara. Demonstran meminta berdialog langsung untuk menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Lampung Timur. Menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Lampung Utara, Lampung, demonstran mengadang mobil Bupati Selasa siang tadi. Demonstran menuntut dialog dengan Bupati dengan menghentikan mobilnya, namun Bupati memutuskan tetap melanjutkan perjalanannya. Situasi memanas saat aparat keamanan menghalau demonstran yang mengadang mobil Bupati hingga terjadi saling dorong. Meski diadang, mobil Bupati tetap melaju perlahan tanpa menghiraukan demonstran. Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan pemuda-pemudi Lampung Utara menuntut penyelesaian sejumlah persoalan yang terjadi di Lampung Utara. Mereka juga menuntut kepala daerah memaksimalkan kinerja aparaturnya. Kapolres Lampung Utara yang turun langsung mengamankan aksi juga terlibat bentrok dengan demonstran hingga kembali terjadi aksi saling dorong. Kota Lampung Utara dari rolling jabatan di proyek sampai dengan kebijakan dan penemuan kebijakan sampai utang rumah sakit yang begitu luar biasa fantastisnya. Dan kami selaku pemuda Lampung Utara meminta ketegasan seorang pemimpin dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Bang. Baik dari eksekutif, legislatif sampai yudikatif. Situasi akhirnya kondusif setelah ada kesepakatan dialog antara demonstran dengan Bupati. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Musisi Anji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Anji kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Jakarta Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji memasuki babak baru. Polisi menetapkan status tersangka kepada Anji. Hal itu dilakukan setelah hasil tes urin Anji terkonfirmasi positif mengonsumsi ganja. Anji kini ditahan di Rutan Mapolres Jakarta Barat dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan.
Menurut petugas, Anji bersikap kooperatif selama pemeriksaan dan mengakui menyimpan barang bukti lain di Bandung, Jawa Barat. Positifnya di cek urin adalah THC. THC itu tetrahidrokannabinol itu kalau di bahasa awamnya ganja. Anggota kami itu juga sudah melakukan pengembangan. Jadi ada 2 TKP berarti tempat kami mengamankan barang bukti. Yang pertama kemarin di Cibubur, kemudian anggota kami melakukan pengembangan, didapatkan lagi barang bukti di Bandung, ya, di wilayah Bandung. Sebelumnya Anji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat malam. Dalam penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Didit Octavian, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pahlawan bulu tangkis Indonesia Markis Kido dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebun Nanas, Jakarta Timur. Jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama dengan ayahnya. Suasana haru mengiringi proses pemakaman legenda pebulu tangkis Indonesia Markis Kido. Istri Markis Kido, Rika Sari Pawestri pun tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan jenazah suami tercintanya ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum Kebun Nanas, Jakarta Timur siang tadi. Jenazah berada dalam satu liang lahat yang sama dengan ayahnya. Markis Kido meninggal dunia saat bermain bulu tangkis di Gor Petrolin, Tangerang, Banten karena serangan jantung. Iya, jadi sebelumnya Uda, saya manggilnya Uda ya. Uda itu memang punya riwayat darah tinggi, jadi tensinya itu selalu tinggi gitu. Jadi beberapa hari sebelum meninggal juga kemarin sempat ke dokter karena badannya nggak enak gitu. Jadi sempat tensi di rumah jadi tinggi, terus disuruh mama untuk ke dokter periksa gitu. Jadi emang rutin tiap hari memang rutin untuk minum obat tensinya gitu. Prosesi pemakaman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelayat dibatasi hanya pihak keluarga dan kerabat terdekat satu profesi yang menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Novandui, Wara Effendi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang suami di Kutai Timur, Kalimantan Timur tega bunuh istri dan bayi berusia 1 tahun. Korban tewas akibat benda tajam. Cowok, dia nggak pakai baju, cowok kesini bawa parang. Seorang pria diamankan oleh warga setelah membunuh istri dan bayinya dengan sadis pada Minggu malam. Peristiwa bermula saat jemaah masjid digegerkan oleh kedatangan pelaku tanpa busana dan hendak menyerang ustadz. Saat ditangkap, para jemaah melihat ada bekas luka pada badan korban. Jemaah yang berniat menyampaikan pada istri pelaku geger karena anak dan istri pelaku sudah tidak bernyawa. Langsung ada orang yang datang, kita nggak ngerti siapa yang datang itunya. Karena orang itu datang bawa parang langsung ngamuk, langsung teriak, Abu Bakar, langsung teriak begitu sudah. Langsung nyerang ke Pak Ustadz. Hingga kini pembunuhan masih misteri. Kasus ini masih didalami polisi untuk mengetahui motif pelaku membunuh istri dan anaknya. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Makarya Diansah, iNews melaporkan. Apa penyebab ayah tega membunuh anak dan istrinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Kutai Timur, AKBP Weli DJ dan analis forensik Ibu Reno Fitriasari. Selamat sore Pak Kapolres dan Ibu Reno. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Pak Weli, seperti apa kronologi dari kasus pembunuhan ini? Baik Pak, untuk kronologisnya, jadi dari keterangan saksi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, ini pelaku mendatangi Masjid Al-Ihya yang berada di dekat rumah pelaku, kemudian menyerang jamaah yang berada di dalam masjid. Tapi pelaku berhasil dilumpuhkan oleh masyarakat. Kemudian jemaah melapor ke Polsek Pengalon, jadi polsek yang terdekat. Jadi ada salah satu saksi juga yang mampir ke rumah pelaku untuk memberitahu
keluarga korban yaitu istri. Tetapi sampai di rumah pelaku ditemukan istri dan anak pelaku sudah dalam keadaan tengkurap dan berlumuran darah. Artinya penyerangan ini diduga dilakukan setelah pelaku membunuh istri dan anaknya ya Pak ya? Iya betul. Setelah pelaku melakukan pembunuhan, pelaku menuju ke masjid untuk melakukan penyerangan ke jemaah. Motivasi pelaku melakukan penyerangan di masjid itu apa, Pak? Untuk pelaku, motivasi pelaku menyerang di masjid itu tadi sempat kami periksa, sudah bisa menjawab. Kemarin belum bisa komunikasi karena masih labil. Jadi pelaku motivasinya itu untuk nyerang ke masjid itu ini Mas, dia tidak ingat katanya. Dia tidak ingat artinya dilakukan dalam keadaan tidak sadar pada saat itu menurut ya, pengakuannya. Betul. Baik. Saya ingin ke Ibu Reno Fitriasari. Bu, ketika orang melakukan tindakan kriminal seperti ini, penyerangan ataupun pembunuhan dengan alasan mungkin ada bisikan gaib dalam tanda kutip ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, baik. Ini fenomena yang sangat luar biasa sekali ya, karena kita berada di Indonesia dan kita sangat familiar sekali dengan dunia gaib, mistis. Jadi apa-apa tuh semua disangkut pautkan terhadap mistis. Tapi dalam ilmu pengetahuan sendiri itu sebenarnya ada reasonnya, selalu ada penyebab kenapa itu terjadi. Jadi ketika saya melihat tagline tadi, karena gaib, buat saya itu hanya seperti ini masih dugaan sementara di awal, yang dimana kita harus meng-cross check dia lebih dalam gitu ya. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut, tentunya terhadap tersangka pelaku yang bersangkutan. Kenapa hal ini bisa dia lakukan? Jadi gaib itu sebenarnya bahasa familiar di kita, tapi secara ilmu pengetahuan atau secara psikologis itu bisa dimaknakan ya. Ada kata-kata, ada indikasi halusinasi, delusi, atau ada psikologi disorder lainnya yang perlu kita tinjau lebih dalam, begitu. Baik. Dari informasi yang beredar, pelaku ini juga terkait dengan ilmu hitam. Saya akan tanyakan kepada Pak Kapolres apakah informasi ini benar. Jangan dijawab dulu Pak Weli, dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di AI News Sore.